Halo pemirsa Antonwin Channel ID, kembali lagi di Antonwin Channel ID. Tema kali ini membahas tentang ilusi alam Melayu Mahawangsa yang digagas atau yang diproklamirkan oleh negara Malaysia, di mana ilusi alam Melayu Mahawangsa menjadikan pusat peradaban Nusantara. Namun gagasan itu ditolak oleh seluruh rakyat Indonesia, di mana gagasan itu terlalu berhalusinasi. Di sisi lain, rakyat Malaysia tidak mencerminkan peradaban Nusantara. Justru mereka, para rakyat Malaysia, mengikuti peradaban negara-negara barat. Di video kali ini ada seorang warga Malaysia yang berbahasa China menyatakan bahwa orang Melayu di Malaysia hanya seorang pemalas. Saksikan video yang satu ini dan jangan lupa subscribe. Orang asing yang beragama Islam yang duduk di Malaysia ataupun yang pernah melancur di Malaysia, mereka semua tahu hakikat Malaysia ini kelihatan membangun dan moden adalah disebabkan orang-orang Cina yang suka berniaga. Selebriti terkenal dunia pun daripada kaum Cina. Kawasan-kawasan pelancongan yang terbaik yang mereka selalu pergi pun mesti Ipoh, Pulau Pinang, Genting Island. Itu pun dibangunkan oleh kaum Cina. Oh ya, ramai juga pekerja profesional warga asing di negara kita ini. Kalau nak belajar bahasa pun, mereka akan belajar bahasa Mandarin tau, bukan bahasa Melayu. Yang ada anak-anak lagi lah, mereka akan hantar anak mereka untuk belajar sama ada di sekolah antarabangsa ataupun sekolah Cina. Yang hantar ni termasuklah warga asing yang beragama Islam tau. Cuba kalian pergi ke kedutaan asing kat negara ni. Tengok berapa ramai pekerja tempatan dalam kalangan orang Melayu. Sikitnya amat. Rata-rata yang mereka ambil kerja di kedutaan pun mesti ramai dalam kalangan orang Cina dan India. Meskipun ramai saja orang Melayu profesional yang boleh berbahasa Inggeris dan sebagainya, tetap tidak diambil sebab mereka tak yakin. Sakit hati kan dengar? Rasa nak tampar muka saya. Nak buat macam mana? Inilah realitinya. Takkanlah saya nak tipu orang Melayu hanya disebabkan nak jaga hati orang Melayu. Mereka malas, ada pandangan yang jauh. Dari dulu, kerajaan memberi bantuan banyak. Keinginan untuk menaik taraf tu tak begitu bersemangat. Dia selesa di comfort zone. Saya just say lah, Bumi Putra privilege lah. It's a fact, right? Demi kebangkitan ekonomi Islam. Kenapa produk daripada keluaran non-Muslim ada menggunakan lambang masjid? Itu untuk marketing saja, so that semua orang pun boleh enjoy produk itu sama-sama. Sebab mereka nak bagi lebih keyakinan kepada Muslim buyer. Nak tarik perhatian pengguna Melayu, sebab itulah dia guna logo masjid tu. Satu produk tapi dua je nama, iaitu satu daripada produk non-Muslim, satu daripada Muslim. So you prefer yang mana satu? Yang saya prefer punya ialah non-Muslim. Non-Muslim, quality dan rasa dia lebih dekat dengan cita rasa kita. Kalau makanan, definitely saya suka makan yang non-Muslim lah kan, makanan. Ada tak kempen dalam komuniti Chinese ni untuk support produk Chinese sendiri? Oh, memang ada. Sebab kita biasanya dalam segala bidang industri, kita ada pertubuhan sendiri macam association. Secara jujurnya saya cakap, dalam bisnes mesti ada. So kita akan aim kita punya kaum dan bangsa kan. Kalau orang Chinese kan, memang ada dengar yang ada orang support dia Chinese sendiri, ada. Personally, kenapa you sokong produk you sendiri? Itu pasal dari kecil papa saya pun sudah beli kasih saya pakai lah. Mungkin dia punya rasa tu kita sudah biasa dari kecil kan sampai sekarang. Kalau orang Melayu beli produk orang Melayu sendiri dikatakan sebagai racist. So apa pendapat you tentang statement ni? Saya tak rasa kalau kita support orang sendiri tu katakan racist. Kalau dia kata hanya Melayu beli barang Melayu itu racist, punya cara marketing sudah salah. Itu saya tak setuju. Sebab kalau you nak kata racist, Chinese support Chinese, India support India. So Melayu, of course lah Melayu kena support Melayu. Okay, so macam mana you rasa orang Cina support sendiri dalam perniagaan sesama bangsa sendiri? Healthy competition, persaingan yang sihat. Saya pun agak support itu punya kawan itu yang berniaga lah. Sama-sama bersaing, tapi dari segi yang profesional untuk menjalankan perniagaan mereka masing-masing. Kenapa you rasa orang Melayu ni kebanyakannya gagal dalam perniagaan? Cara mereka mungkin tak betul lah. Melayu ni mereka malas, tak ada pandangan yang jauh. Tidak sanggup bersusah payah. Dari dulu, kerajaan memberi bantuan banyak. Keinginan untuk menaik taraf tu tak begitu bersemangat. Dia selesa di comfort zone. Saya just say lah, dia Bumi Putra privilege lah. It's a fact, right? Kenapa you rasa Cina maju dalam perniagaan? Sebab belajar daripada mereka yang berjaya lah. Yang non-Muslim punya bukan Chinese sajalah. Kita memang cukup rajin. Lebih rela susah sekarang, senang kemudian. Kaum Cina pun selalu ada
tolong menolong each other. Just satu grup boleh discuss punya. Lihatlah betapa orang Cina pun sokong produk mereka sendiri. Mereka bersatu untuk memajukan bangsa mereka. Bagaimana pula orang kita? Ayo bersama berjuang membina ekosistem ekonomi Islam yang baru. Oke teman-teman, telah kita saja bersama-sama kelakuan warga negara Malaysia. Oke, jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan teman-teman like, comment, dan subscribe. Oke teman-teman, sudah kita lihat bersama-sama bagaimana tanggapan orang Malaysia, yaitu dari etnis China atau bangsa China kalau di Malaysia, mengatakan bahwa etnik Melayu atau orang Melayu ini terkenal malas. Ya, jadi banyak sekali macam alasannya kenapa Melayu Malaysia ini malas. Salah satunya adalah warga Melayu itu terlalu diistimewakan, sehingga barang kebutuhan yang ada di Malaysia, terutama orang Melayu, itu rata-rata disubsidi. Dan ini membuat orang-orang Melayu ini merasa istimewa dan akhirnya menjadi malas. Itulah tanggapan orang China yang ada di Malaysia soal produk. Jadi jika orang Melayu ini membuat produk atau makanan dan sejenisnya, orang China atau orang India ini tidak mau membelinya gitu loh. Karena mereka merasa bangsa China ya untuk bangsa China, dia akan membeli produk jika itu buatan produk Cina. Begitu juga dengan India. Dan begitu juga dengan etnik Melayu. Jadi ada satu negara tiga bangsa. Dan ada ibaratnya itu ada negara di dalam negara ya teman-teman. Jadi inilah yang membuat resis ya, karena tiga etnik tersebut atau tiga bangsa tersebut tidak mau bersatu, dan sekolahnya pun juga penikuler, ada sekolah Melayu sendiri, China sendiri, dan India sendiri. Dan itulah yang membuat negara Malaysia ini sulit untuk maju ke depannya. Dia akan stagnan di situ, karena ukuran negara maju itu harus masyarakatnya harus bersatu ya. Tidak ada rasis di situ, baru negara ini bisa maju. Itu logikanya seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi sistem negara Malaysia ini seperti sistem politik pecah belah. Jadi memang sengaja tiga bangsa tersebut tidak bisa bersatu gitu loh. Jadi kalau orang Melayu ini yang membeli produk ya orang Melayu, orang China kalau membuat produk ya orang China yang membelinya. Begitu juga dengan India. Nah, inilah yang menjadi masalah di negara Malaysia, dan ini alhamdulillah tidak terjadi di Indonesia gitu. Jadi orang Melayu ini memang kalau di negaranya merasa istimewa karena dia punya raja, punya sultan. Apa-apa barang yang dikonsumsi oleh Melayu itu disubsidi, maka dia bisa besar kepala. KI kalau bekerja di Malaysia itu kadang-kadang dia ketularan rasis gitu loh, karena orang Melayu di sana itu sangat diistimewakan gitu, dimudahkan karena mayoritas barang itu disubsidi, sedangkan di Indonesia itu tidak, hanya barang-barang tertentu yang disubsidi. Jadi tidak semuanya seperti di Malaysia. Inilah yang membuat orang Melayu di Malaysia ini besar kepala atau sombong ya teman-teman. Etnik Melayu yang ada di Malaysia ini bersenang-senang di atas penderitaan tiga etnik tersebut, China dan India. Oke teman-teman, bagaimana menurut Anda? Silahkan teman-teman berkomentar di bawah kolom komentar. Cukup sekian video dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.